Tuang suara. Lagunya malu itu lagu Bahasa Indonesia. Maka ibadah Allah selalu dengar firman-Nya. Dunia yang kita numpang sesaat lagi akan tiada. Mujizat banyak terjadi di dunia. Tak lama Yesus kembali bawa kita ke surga. Jangan berbuat dosa lagi, darah Yesus menyucikan kita bersih. Jangan berbuat dosa lagi, karena sepanjang hati kita menanti Yesus. Karena sepanjang hati kita menanti Yesus. Karena sepanjang hati kita menanti Yesus. Terima kasih. Ya Tuhan, Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada-Mu di siang hari. Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Ini saatnya kami akan mendengarkan firman. Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi pita suara hamba, supaya menyampaikan firman dengan jelas, dipahami oleh kami semua dan dilakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa segala pekerjaan setan dalam bentuk apapun, roh jahat yang berusaha mengintimidasi roh kami, yang berusaha mau merampas firman dari hati kami, kami usir dalam nama Yesus. Hanya dari tempat ini, dan biarlah Roh Kudus mengambil alih pemberitaan firman dari awal hingga saya bertempatnya. Nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, hamba berdoa. Amin. Silakan duduk kembali firman Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita berjumpa hari ini. Di dalam doa syafaat tadi, saudara pasti mendengarkan ungkapan doa yang dinaikkan supaya Tuhan memberi keamanan
kepada kita di dalam beribadah. Saya melihat NTT cukup aman dalam beribadah. Alor cukup aman dalam beribadah. Tapi lihat di Tangerang Selatan, orang sementara beribadah, lalu sekelompok datang sergap dan pukul mereka. Di tanah Jawa, orang sulit beribadah, tapi di NTT masih ada kesempatan beribadah. Alor apalagi paling aman hanya di Alor yang gereja nama Ismail, masjid nama Isa. Di tempat lain di seluruh Indonesia tidak ada. Saya melihat karena terlalu nyaman, karena terlalu tenang, terlalu bebas dalam beribadah, maka banyak orang lalu menganggap remeh waktu ini. Tapi saudara percaya atau tidak, senang atau tidak, suka atau tidak, akan datang saatnya saudara akan sulit untuk beribadah. Itulah sebabnya mari kita menggunakan waktu ini untuk beribadah, untuk memuliakan Tuhan. Ada sebuah lagu yang mengatakan, hidup adalah kesempatan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidupku sudah jadi berkah. Amin. Baik, kita sudah merayakan kenaikan Tuhan Yesus, dan sekarang jemaat dalam masa-masa penantian pencurahan Roh Kudus. Dan apa yang Yesus janjikan sudah digenapi 2000 tahun yang lalu. Lalu yang kita lakukan saat ini hanyalah kembali memperingat, mengenang kembali peristiwa Pentakosta, peristiwa Roh Kudus dicurahkan, dan bagaimana gerakan Roh Kudus menumbuh kembangkan gereja sampai hari ini. Oleh karena itu saya hari ini akan berbicara tentang penghibur telah datang. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Bisa ditampilkan di layar supaya jemaat membantu saya membaca, supaya kekuatan suara yang sisa ini saya bisa pakai untuk menjelaskan firman Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15. Bisa tampil atau tidak? Bisa. Tapi kalau tidak tampilkan, jemaat buka Alkitab dan baca dengan suara keras. Yohanes 16 ayat 7 sampai ayat 15. Judulnya pekerjaan penghibur. Ayat 7, 1, 2, 3 mulai.
penghibur telah datang. Jemaat El Shaddai yang diberkati oleh Tuhan, pekerjaan Allah Tritunggal dibagi dalam 3 zaman besar. Pekerjaan Allah Tritunggal dibagi dalam 3 zaman besar. Zaman pertama disebut zaman Allah Bapa. Zaman Allah Bapa mendominasi kitab Perjanjian Lama. Dalam zaman Allah Bapa, kehadiran Allah Anak, kehadiran Allah Roh Kudus tidak terlalu diberitakan. Yesus hadir dalam bentuk malaikat di dalam Perjanjian Lama yang disebut dengan nama Kristofani. Kristofani artinya Kristus hadir dalam rupa malaikat dalam Perjanjian Lama. Sedangkan kehadiran Roh Kudus dalam Perjanjian Lama itu hanya sesekali disebut. Kita lihat dalam Kejadian pasal 1, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama bahwa Saul dipenuhi Roh Allah, Samuel dipenuhi Roh Allah, Daud dipenuhi Roh Allah. Tetapi pemenuhan Roh Allah dalam kehidupan tokoh-tokoh rohani dalam Perjanjian Lama itu hanya pada orang tertentu dan tidak permanen. Tidak permanen maksudnya begini. Ketika Tuhan sudah mengurapi Saul, Saul penuh dengan Roh Kudus. Tapi karena Saul hidup bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka kita berkata, lalu mundurlah Roh Tuhan daripada Saul, maka roh jahat yang kembali menempati hidup Saul. Artinya dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus bisa keluar masuk kapan saja. Tetapi dalam Perjanjian Baru, sekali Roh Kudus masuk, dia tidak keluar lagi. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Itu zaman Bapa. Lalu zaman Allah Anak itu dimulai dalam Perjanjian Baru ketika malaikat Gabriel memberitahukan kepada Maria tentang kelahiran Yesus dalam Perjanjian Baru dan sampai kepada kenaikannya ke surga. Kemudian zaman Allah Roh Kudus, zaman Roh Kudus dimulai bersamaan dengan perayaan hari Pentakosta dan berjalan melalui zaman gereja sampai kedatangan Kristus yang kedua kali menjemput saudara dan saya yang telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus. Penghibur yang telah dijanjikan Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, akan datang menghibur. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, namun benar juga apa katamu, aku harus pergi. Terlebih guna aku pergi supaya roh penolong itu diutus kepada kamu. Supaya roh penghibur itu diutus kepada kamu. Kalau aku tidak pergi, maka dia tidak akan datang. Karena hanya akulah yang mengutus Roh Kudus itu. Maka dia harus pergi. Dan setelah Yesus pergi, maka murid-murid menanti dalam 10 hari, menanti pencurahan Roh Kudus. Dan pada hari yang ke-10, genap 50 hari, maka Roh Kudus dicurahkan. Artinya Tuhan tidak berdusta. Tuhan tidak pernah berbohong. Apa yang dia janjikan pasti dia genapi. Kalau Tuhan bilang dia janji memberkati, tidak ada yang bisa menghambat berkat itu. Kalau Tuhan yang berjanji mengangkat, tidak ada seorang berani menurunkan. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada seorang pun yang menutupnya. Jadi kalau Tuhan memberkati jemaat El Shaddai, tidak ada satu orang pun yang bisa menghambat berkat itu. Amin. Tidak bisa. Kita membahas sehari-hari tentang apa? Tidak ada satu setan, 2 binatang yang bisa menghambat berkat itu. Percaya? Harus percaya. Apa artinya El Shaddai? Tahu arti El Shaddai? Apa arti El Shaddai? Allah Maha Kuasa. Ada orang yang tahu dia nama, tapi tidak tahu dia arti nama. Siapa di sini nama Cornelia? Oh, ada. Cornelia itu artinya apa?
Waktu orang kasih juga tidak tahu. Nama saya Markus. Markus artinya suka berperang. Maka pelayanan ini kita berperang terus. Jadi saudara pun nama, dia pun arti itu akan mempengaruhi perjalanan hidup saudara. Jadi kalau ada orang pun nama Joyce, itu artinya sukacita. Tapi kalau dia tidak sukacita, ganti nama. Ada yang bernama Irene. Irene artinya damai sejahtera. Tapi nama Irene, ada orang dia senang, tidak ada orang tidak senang, ganti nama Irene. Jadi nama itu berpengaruh pada perjalanan hidup orang yang menggunakan nama itu. Saya kemarin sampai di Pulau Dia, Sumatera Utara, saya menjumpai nama-nama yang aneh tapi nyata. Ada satu anak selama 3 bulan menangis siang malam. Setelah saya tanya siapa namanya, dia orang tua menjawab, namanya adalah Derita Harita. Bagaimana anakku tidak nangis 3 bulan, namanya saja Derita. Lalu saya ganti nama anak itu menjadi Deborah Harita. Sejak itu dia tidak menangis sampai hari ini. Jadi nama tersalah juga bisa bermasalah. Jadi jangan karena bapak ini suka main bola, suka nonton bola, anak lahir bersama Messi Junior. Tapi sudah tahu nama Messi itu apa? Kasih nama CR7 Cristiano Ronaldo. Setelah besar anak tidak tahu main bola. Jadi kasih nama yang kira-kira menurut kita nama ini akan mempengaruhi cara hidupnya. Nama Yosafat adalah seorang raja yang ketika menghadapi masalah dia hanya ajak orang menyanyi saja, dan musuh dikalahkan hanya ajak orang menyanyi. Berarti Yosafat itu dia menyanyi. Yosafat pada kari, Yafet pada kari, bikin lagu, namanya harusnya Yosafat, tapi belum bikin Yafet. Akhirnya bikin lagu. Jadi nama itu berpengaruh. Lalu selain diri saya jumpai lagi nama lingkungan rakyat. Pak, dia nama lingkungan. Jadi tiap hari dia jalan di lingkungan itu saja. Ada yang namanya kamus. Karena mereka di sana adatnya dulu, itu begitu ibu melahirkan, kata apa yang keluar dari mulut mama itu menjadi nama anak. Jangan kalau dia melahirkan ada kursi, langsung nama kursi. Langsung kursi. Jadi kamu tunggu ada tadi obeka, langsung obeka. Di alur dulu tahun 80-an itu saya masih kecil, ibu-ibu melahirkan kita gantung di tali nilon besar. Betul ya? Tak gantung itu bisa 3 hari sampai penyelesaian dosa baru bisa melahirkan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah hebatnya nama ini. Nah, saudara-saudara, penghibur itu sudah datang. Tapi pengaruhnya, karyanya masih ada sampai hari ini, sampai Yesus Kristus datang. Siapa penghibur itu? Kita lihat. Alkitab memberi jawaban dalam Yohanes 14 ayat 26. Bahwa penghibur itu bernama Roh Kudus. Ada berbagai macam pengajaran dan penafsiran yang sesat, penafsiran yang keliru, pandangan yang keliru sehubungan dengan Roh Kudus. Ada yang mengajarkan Roh Kudus hanyalah tenaga aktif Allah. Itulah pengajaran sesat dari saksi-saksi Yehova. Saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa Roh Kudus adalah tenaga aktif Allah. Itu berarti jika Roh Kudus tidak aktif, berarti Allah tidak bertenaga. Karena dia tenaga aktif Allah. Kalau dia tidak aktif, berarti Allah
tidak bertenaga. Berarti tenaga Allah Bapa itu hanya tergantung pada aktivitas Roh Kudus. Ini pengajaran yang salah, pengajaran yang keliru, pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Bahkan saksi Yehova mengatakan Roh Kudus bukan Allah, Roh Kudus bukan satu pribadi, dia hanya sekedar tenaga aktif saja. Sekali waktu saya berkhotbah di lapangan Moro, saya ucapkan hal ini, lalu datang beberapa orang yang dari Yehova bertemu orang tua saya dan bilang, "Ma bapak puin bahwa kemarin kita bapak anak jangan singgung-singgung kami. Kita bapak saudara jangan singgung-singgung." Saya bilang sama bapak saya, bilang sama mereka, kalau tidak mau disinggung-singgung, jangan kunjungi rumah ke rumah orang Kristen. Amin. Saya tidak tahu dia masih kunjungi atau tidak. Karena pengajaran yang salah. Alkitab berkata Roh Kudus adalah satu pribadi yang memiliki pikiran, yang memiliki perasaan, yang memiliki kehendak. Ada juga yang mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah malaikat Jibril atau malaikat Gabriel. Roh Kudus bukan malaikat Gabriel atau Jibril. Kenapa Roh Kudus bukan malaikat Gabriel? Karena malaikat Gabriel itu adalah ciptaan. Malaikat itu dicipta oleh Allah. Sedangkan Roh Kudus tidak dicipta. Justru Bapa mencipta, Anak mencipta, Roh Kudus mencipta. Malaikat tidak mencipta. Malaikat bukan Tuhan. Itulah sebabnya suatu waktu Yohanes tersungkur, Daniel tersungkur menyembah malaikat. Malaikat berkata, "Jangan buat begitu, bangun, jangan sembah aku, karena kita dua adalah sama-sama hamba daripada Allah." Malaikat dicipta, manusia dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah. Bila orang disembah saudara, kita dicipta sama dengan Tuhan Allah. Kita dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah. Malaikat tidak dicipta segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Dan ini satu perbedaan yang signifikan, satu perbedaan yang sangat unik, satu perbedaan yang luar biasa antara manusia dan malaikat. Sama-sama dicipta, tapi malaikat tidak dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah, hanya manusia. Itulah sebabnya saudara-saudara, kalau malaikat jatuh dalam dosa, Allah langsung buang, dan Allah tidak pernah mencari malaikat. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah turun dari surga mencari manusia, relakan anaknya mati di kayu salib. Bila orang di sebelah saudara, untuk lu jadi manusia. Omong sudah, supaya jangan mengantuk, tanya. Atau ada yang bilang, manusia lemah anak, dia langsung malaikat. Coba, saudara jadi malaikat, berdosa, Tuhan langsung buang, Tuhan tidak cari. Tapi sedangkan saya manusia, jatuh dalam dosa, Tuhan cari. Hai manusia, di manakah engkau? Tuhan cari kita, sampai dia merelakan anaknya, tergantung di atas kayu palang jonjona, menumpahkan darahnya untuk menebus saudara dan saya. Karena kita dicipta segambar serupa dengan Tuhan. Malaikat tidak dicipta, maka malaikat bukan Gabriel, malaikat bukan Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, malaikat bukan Roh Kudus, karena malaikat yang turun memberitahukan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung anak laki-laki dari pekerjaan Roh Kudus. Malaikat yang memberitakan pekerjaan Roh Kudus, menghadirkan Yesus Kristus. Jadi dari pemaparan ini jelas bahwa Roh Kudus bukan, atau malaikat bukan Roh Kudus, karena malaikat adalah ciptaan. Apa pekerjaan dari penghibur ini? Di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Apa dikata di sana?
Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji Tuhan. Jemaat yang saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus sang penghibur atau sang penolong dikatakan menyertai jemaat, dan tidak sekedar menyertai, tapi tinggal di dalam kita, dan tinggal di dalam kita itu permanen. Saya sudah ulas dari awal tadi bahwa dalam perjanjian lama Roh Kudus hanya menetap pada beberapa orang saja, dan itu bisa keluar dari diri orang itu kalau dia buat dosa. Tapi sedangkan saya zaman perjanjian baru, zaman anugerah ini, Roh Kudus tinggal di dalam kita, bukan pada orang-orang tertentu saja, pada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Di dalam dirinya ada Roh Kudus. Mau tamatan teologi, mau orang awam, mau jemaat biasa, mau siapapun, kecil besar tua muda, Roh Kudus tinggal di dalam semua orang yang percaya kepada Dia. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan kita semua akan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Saya berikan contoh sederhana. Orang yang ada Roh Kudus di dalam dirinya, ketika dia menyimpan dendam, Roh Kudus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, jangan menyimpan doa marahmu sampai matahari terbenam. Amin. Roh Kudus kasih ingat. Tetapi kalau Roh Kudus kasih ingat lalu kita tidak mau dengar, Roh Kudus ini terlalu lembut, Roh Kudus ini terlalu suci, terlalu halus perasaan. Jadi kalau dia bicara di hati nurani kita tidak mau dengar. Nanti lama-lama suara itu mulai mengecil, dan suara itu terpendam di dalam kita, sehingga ada banyak orang yang nyaman dengan dosa. Kemarin KKRD fanatik di malam yang kedua, saya berkorban. Menurut kesaksian panitia, kurang lebih 700 orang yang hadir dalam KKR malam kedua. Lalu saya katakan bahwa jangan sampai di antara jemaat Tuhan di fanatik ada yang masih nyaman dengan dosa. Siapa di antara jemaat yang sampai hari ini bergereja atau jadi majelis atau jadi pelayan tapi belum nikah? Ada? Kemudian ada atau tidak? Kemudian lu angkat tangan, kalau saya berdoa dari sini, satu angkat tangan, Bapak, saya Bapak. Masih ada lagi yang belum nikah? Banyak Bapak. Ibu pendeta tanggung jawab. Dan saya berdoa, kenapa belum nikah? Bapak, adat belum selesai bilang, sementara anak sudah 4. Jadi saya bilang, orang belum nikah tapi sudah punya anak. Lalu adat bilang belum selesai. Bapak adat, orang tua tanggung jawab dosa dengan Tuhan. Paling tidak adat supaya setengah anak kasih nikah dulu. Ini hanya apa? Moko. Hanya karena moko Jawa, moko Makassar, moko Surabaya, moko Jakarta membuat sampai orang tidak nikah. Hei orang tua, hei kepala adat, kamu berdosa. Ini bukan ngomong dalam ruangan, ini ngomong di lapangan. Dan saya pikir ini pasti pulang dan tidak kasih makan. Tapi puji Tuhan, setelah saya berbicara ini, besok saya bertemu ada satu tua adat yang bilang, Mah, pendeta ada nama alarm Rafito, hari ini hasalah. Tapi kami sudah sepakat apa yang Bapak bilang itu. Kami akan ikut apa yang Bapak bilang. Bertepuk tangan dulu. Jadi adat istiadat budaya yang tidak sesuai dengan kitab suci harus dilawan. Ada adat kita yang kalau ponakan sakit, pohon tidak boleh lihat.
Nanti kalau lihat dia cepat mati. Sedangkan pohon sendiri tidak tahu gereja. Apakah pohon yang pegang napas? Lalu bagaimana kalau pohon sakit? Orang tidak boleh lihat, nanti pohon meninggal. Jadi kamu tidak mau kuliah. Ini ajaran dari mana? Jadi mereka bilang, jadi salah apa? Sebelum saya bilang salah, saya kasih tahu. Dulu orang belum kenal Tuhan. Kalau sekarang sudah kenal Tuhan, maka kita masih bilang itu salah. Ada juga yang bilang apa? Ini satu bapak yang tukang begini. Yang di tengah bilang pasang salah orang sakit. Yang apa dibilang? Balok apa dibilang? Balok nok. Tiang nok. Itu yang bagaimana posisi? Di tengah kok. Ada yang bilang tiang nok kasaran nanti sakit. Saya ke rumah kios itu. Filipus atau mau bangun kembali. Tahu nok di mana nih di mana tidak tahu. Pokoknya dia hajar saja. Jadi orang kasih masalah buat pendeta itu hati-hati. Kalau tidak bisa sakit, saya pegang tiang nok dalam nama Yesus. Kau tidak punya kuasa. Sampai hari ini kami sehat, tidak ada yang sakit. Saya sampai di hotel di Pantai Baru. Orang datang bertemu saya, Pak Pendeta doakan kami. Kenapa? Ada satu mama penglihatan datang sembahyang kami, bilang kain tiang nok ini pas tukang pasang tabalen. Jadi penglihatan bilang Tuhan suruh mau bongkar itu rumah. Bapak Saka itu rumah saya mau bongkar ke seluruh. Sampai sekarang tidak bisa bangun lagi karena tidak punya uang. Saya bilang suruh penglihatan Tuhan bangun kembali. Penglihatan tidak jelas. Maka saya geram dengan karunia penglihatan dulu. Saya bukan tidak setuju dengan penglihatan, tapi kadang-kadang bakwakan sebanyak. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Saudara begitu. Saya khotbah di Kupang. Satu bapak dia berdiri bilang apa? Bapak dia tak belum tahu beta. Beta punya karunia ini karunia api arang musambing. Saya bilang lu belum arang musambing, saya punya kapok dan pohon asam. Ya saudara pikir saudara punya karunia penglihatan, saudara sudah jadi manusia setengah dewa. Saudara pikir saudara punya karunia penglihatan, semua orang tengah lu bohongan. Lu pikir yang lu lihat itu semua dari Tuhan? Belum tentu. Uji dulu. Uji dulu. Ini saya gerak di Kupang itu saya semua kiri kanan sampai ada persekutuan yang tidak undang saya lagi. Kita jadikan manusia penglihatan seperti manusia setengah dewa. Mau bangun rumah cari penglihatan. Mau ini cari penglihatan, tidak salah. Betul butuh topangan. Tapi kalau andalan kita hanya penglihatan, nanti dia ngomong itu semua benar menurut kita. Apalagi dia berdoa itu seperti dia ngomong di Tuhan Allah. Ya Tuhan Bapa di sorga. Ya Tuhan sampaikan. Oh Tuhan Bapa di sorga. Yes. Lu ngomong dari siapa? Saya 30 tahun melayani sampai hari ini belum ngomong dari Tuhan macam ini. Mungkin dia pun karunia, tapi kadang-kadang aku bakal juga. Jadi harus uji baik-baik. Oh ya, baik. Bapak punya persoalan yang terlalu berat. Jadi Tuhan bilang supaya bisa melawan serangan yang kuat ini harus kasih pasar 1.500.000. Jadi saya pernah melayani korban. Dia bilang begini, Bapak, ada satu mama. Dia penglihatan bilang kami ke rumah depan itu orang sekarang sesuatu. Jadi kami berdoa, dia bilang begini, aduh panas. Ini tidak bisa. Kamu selalu di dalam rumah ya? Saya keluar karena terlalu panas. Cuma untuk keluar, Bapak tua melalui dari jendela. Ternyata Mama tua kasih keluar dari saku. Itu botol bibit roti, tahu botol bibit roti yang kecil. Itu Mama tua isi, ada beberapa akar di dalam, ditutup. Ini kiri kanan berdetar di bawah pot bunga. Setelah itu dibangun ke baspan, dia bilang begini, aduh, keluar semua. Ini ada di sini nih, ada di sini. Ini orang sekarang ke bawah nih. Lalu diambil botol bibit roti di bawah pot bunga. Lalu pemilik rumah bilang begini, wah helalo nih ya. Saya sudah lihat, mama tahu di mama tuh. Murni itu
susah sekali, murni itu susah sekali. Penglihatan murni itu langka. Jadi jangan kejar karunia penglihatan. Amin. Ada yang bilang sama saya, Pak Pendeta penting itu harus ada karunia penglihatan dan pendengaran. Saya bilang tidak penting. Saya bilang kenapa? Kenapa harus ada penglihatan pendengaran dalam tim saya? Supaya Bapak berdoa, supaya mesti lihat setan datang dari arah mana. Kalau di arah depan, ada datang dari arah mana? Di kanan darah apa itu? Di kiri ada turun tangkap. Siapa mau kerja tangkap di mana kita? Ada kita bilang gunakan perisai iman. Maka bertahan melawan tipu musuh dan iblis. Jadi walaupun saya tidak punya karunia penglihatan pendengaran, tapi saya punya iman berdasarkan firman. Cukup saya beriman. Setan yang bingung serang dari mana? Setan yang bingung serang dari bagian mana? Semua tak boleh habis. Jadi setan tidak bisa serang kita. Amin. Maka tim saya jalan ini tidak ada punya penglihatan. Ada punya. Dia punya penglihatan. Dia mata penglihatan baru terbuka. Kalau sampai di rumah lihat lemon yang besar-besar, lemon besar, itu baru penglihatan yang nyata. Saya tidak anti penglihatan, saya tidak anti pendengaran, tapi semoga yang mereka dapatkan itu betul-betul dari Tuhan. Karena semua wahyu, semua penglihatan, semua pernyataan roh tidak bisa membatalkan isi Alkitab, tapi isi Alkitab bisa membatalkan itu semua. Jemaat yang dikasih dalam Yesus, itulah sebabnya Roh Kudus tinggal di dalam kita untuk selalu mengingatkan kita akan seluruh kebenaran, akan seluruh pengajaran daripada Tuhan Yesus. Kita lihat juga bahwa Roh Kudus akan memuliakan Kristus di dalam ibadah kita. Dia datang dan memuliakan aku, dan dia memberitakan apa yang diterima dari aku. Kenapa dari aku? Karena yang Bapa punya aku punya. Itu sebabnya aku bilang, dia akan beritakan apa yang aku perintahkan padanya. Luar biasa. Artinya bahwa Roh Kudus tidak datang memuliakan diri. Maka di dalam gereja, kalau orang tidak memuliakan Kristus, maka kemungkinan gereja itu tidak ada Roh Kudus di dalamnya. Karena kalau ada Roh Kudus di dalamnya, dia pasti memuliakan Kristus. Dia pasti mengagungkan Kristus. Dia pasti meninggikan Kristus, bukan meninggikan jabatannya, bukan meninggikan gelarnya, bukan meninggikan diri karena sudah menjadi donatur terbesar dalam gereja, bukan meninggikan diri karena sudah senior dalam pelayanan. Dan ada yang begitu, kamu ini anak kemarin, kita ini orang tua sudah lebih dulu, kami ini sudah senior, sudah makan asam garam. Saya bilang pantas, asam dan garam campur jadi darah tinggi. Bukan masalah itu. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia pasti memuliakan Kristus. Amin. Dia tidak akan memuliakan lain, apalagi mengajarkan pengajaran yang lain. Semangat yang dikasih oleh Yesus Kristus. Makanya Paulus berkata, doakanlah kami para penginjil supaya kami dapat memperkatakan yang benar tentang Injil. Doakan supaya para penginjil tidak hanya sibuk menyinggung doktrin-doktrin orang lain. Doakan para penginjil supaya tidak saling menghakimi dari bimbang. Doakan para penginjil supaya menyampaikan Injil yang benar. Jangan menyampaikan Injil yang palsu. Paulus berkata, doakanlah aku supaya aku berani memberitakan Injil sebagaimana seharusnya aku mengatakan. Karena ada penginjil juga bisa salah khotbah. Ada penginjil juga bisa ngawur omongnya, sehingga bisa jadi masalah besar yang tidak membawa orang memuliakan Kristus, malah membuat orang lebih membenci ke Kristus. Pekerjaan Roh Kudus membawa kita ke dalam seluruh kebenaran, menginsafkan dunia akan dosa karena masih banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Bapak Ibu doakan saya, bulan Agustus ya, kalau tidak ada halangan, kami akan turun pelayanan di suku Boti. Suku Boti, bukan Papa Boti. Suku Boti
itu suku agama suku yang ada di daratan timur. Ya Tio ya. Nah, ini Nyong Timur ini. Coba berdiri, Nyong Timur berdiri. Nah ini Nyong Timur. Ya. Sekarang perkenalan ini Nyong Timur, terus berdiri lagi. Dinar berdiri. Ini Nyong Kalang Mana. Dari GKI Torsinang Kalang Mana. Itu satu lagi nih Nona. Ini Nona Lisa dari Eklesia Lakwat. Terus Nona satu lagi berdiri. Oh, tim saya ini tidak semua dari Kemah Injil. Ini Nyong ini dari Gemi. Tapi dia tidak pernah mengasiri dan tidak pernah rokok dan tidak pernah minum keras. Betul dia ya? Tepuk tangan. Tapi sekarang Kemah Injil isap rokok, mengasiri, minuman keras. Di Kupang saudara sudah terjadi transformasi yang luar biasa. Saya takut Kemah Injil ini kehilangan kegiatan aslinya. Kita berdoa supaya muncul penginjil-penginjil yang berani mengkhotbahkan kebenaran. Karena dasar gereja Kemah Injil warnanya itu adalah holiness. Apa? Holiness. Bilang orang sebelah, holiness. Terus kalau kereta bilang, holiness itu nalea begitu. Itu bukan ini masako, bukan ya. Holiness adalah kesucian. Kemah Injil itu dasarnya kesucian. Maka rokok tidak boleh, apalagi jual tidak boleh, mama siri tidak boleh, apalagi minuman keras tidak boleh, lihat orang pun laki tidak boleh, lihat orang pun istri tidak boleh. Ini malah lihat orang pun istri dia tulis di SMS, hei Safira, kutunggu jandaku. Bayangkan. Baru menyanyi, berdosalah diriku bila mencintaimu, walau engkau milik orang lain. Ini minum Paramex berapa biji sampai otak tergoyang begitu. Berdosalah, orang pembalang peruin. Kemah Injil harus bersih itu. Kemah Injil harus bersih dari mama siri. Amin. Coba Pak Imam baku lihat dulu, baku lihat sebentar saja. Terus buka gini. Ada mungkin kemungkinan baru sikat baru datang. Coba buka gini, buka mulut, buka, baku lihat dulu, buka. Gini. Saya belum dengar khotbah saya, belum makan sirip pinang setelah. Setelah dengar khotbah saya, coba makan. Gigi ompong tiba-tiba, rontok gigi. Apalagi anak-anak muda yang main musik, masih rokok. Sondel, rokok, tidak, oh tidak. Jangan main-main. Maka nanti di dalam rakerda empat, rakerda 3. Saya mau usulkan supaya sekolah dan milik Kemah Injil seperti SPIK itu harus tambah mata kuliah tambahan sejarah Kemah Injil dan doktrin gereja Kemah Injil. Supaya kalian SPIK tahu ada di sana tidak? Tidak ada tambahan, oh, Jeffrey tidak ada, oh. Nah, semoga nonton siaran langsung supaya Jeffrey kasih masuk. Nama STD Jeffrey, tapi tidak ada mata kuliah khusus sejarah gereja kemudian doktrinnya. Ada satu mahasiswa STIK bertemu sama saya, Bang. Papa, bagaimana sebagai pemuda Kemah Injil ini bisa keluar di dalam ajaran Kemah Injil? Mari. Karena buku pribadi saya itu hampir 400 buah perpustakaan pribadi. Saya bilang, lu mau jadi orang Kristen secara khusus, jadi orang Kemah Injil asli, baca sejarah hidup Abe Simpson, baca sejarah hidup Jeffrey, baca buku sejarah karya Kristus di Indonesia karangan Roger Lenz, baca Injil 4 berganda karangan Albert Benjamin Simpson. Baca, kuasai, bila perlu hafal. Saya melihat generasi sekarang tidak membahas ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Abe Simpson, dan mereka membahas ajaran-ajaran orang lain. Ini sangat sedih. Rakerda 3 saya akan usulkan. Bila Rakerda 3 di alam, tolong diusulkan. Kasih usulan, tolong tambah mata kuliah sejarah gereja Kemah Injil dan doktrin Kemah Injil ke dalam mata kuliah. Itu satu mata kuliah 2 SKS. Saya mengajar di STP Amal Barat Wesleyan Kupang. Itu yang diajarkan itu adalah mata kuliah sejarah gereja Wesleyan.
mata kuliah doktrin Wesleyan, mata kuliah teologi yang kesucian. Wesleyan kan turunan dari Kemah Injil. Amin. Kita berdoa supaya Tuhan, saudara berdoa supaya Tuhan kasih ingat saya. Karena kadang-kadang dari orang saudara waktu naik turun ini lupa semua yang baik-baik. Supaya kita bisa ingat, bisa kasih masukan ini. Kalau tidak di anak Tuhan tamat kemeja, kita suruh gambar Injil lebat berganda dan taruh di salib semua tak salah semua. Waktu ujian pendeta itu waktu itu dikasih suruh gambar Injil 4 berganda. Waduh, sebuah gambar. Setelah kasih masuk yang lain lulus, yang satu ini hampir tidak lulus. Artinya tidak lulus tapi dikasih lulus saja. Seorang tua lagi. Bapak ini jangan berkata salib, kan dia putarnya mulai dari kanan dulu, baru ke atas. Yesus juru selamat, pengurus, tabib, raja yang akan datang. Nah dia gambar, dia bikin Yesus juru selamat, tabib, baru pengurus. Kalau dia gambar yang benar, pengurus, baru tabib. Dia bikin tabib, baru pengurus. Jadi pendeta penguji tanya, Bapak ini subetul Kemah Injil asli, subetul. Bapak juga lihat gambar, supindah, suka sepindah, bukan suka sepindah Bapak. Jadi ya, sekarang saya tes saja, saya tes orang Kemah Injil saja. Saya mau tanya, Kemah Injil itu ada mengakui berapa model liturgi? Kornelia, berapa model liturgi? Dan berapa pengakuan yang diakui oleh gereja Indonesia? Liturgi Kemah Injil itu diakui ada 3 model. Model pertama tradisional, model kedua kontemporer, model ketiga adalah kontekstual. Makanya Bapak Mama jangan heran kalau gereja Kemah Injil liturgi tidak seragam. Makanya kami di Pintu Elok coba menggunakan 3 ini. Jadi yang tradisional itu liturgi yang digunakan khusus pada hari-hari raya gerejawi atau pada acara sakramen. Jadi ibadah perjamuan kudus itu dari pembukaan sampai penutupan semua nyanyian kemenangan iman, tidak pakai lagu-lagu kontemporer. Nanti minggu kedua baru kami pakai kontemporer, jadi bisa campur kontekstual, bisa campur tradisional, bisa campur kontemporer. Tapi lagu-lagu kontekstual itu kita biasa gunakan kalau bukan di KKR atau di bulan misi. Karena kontekstual itu kita bisa memasukkan lagu-lagu bahasa daerah lokal. Kayak Wan Ali Jabe itu bisa masuk di bulan misi. Itu maksud. Makanya kalau jemaat keliling seluruh gereja Kemah Injil itu liturginya tidak seragam. Betul ya? Yang jangan bingung. Ini beda dengan El Shaddai pun begini mah. Datang di Pintu Elok lain lagi. Karena kita liturgi itu model ada 3 model. Maka di dalam buletin kami sampaikan ibadat kebaktian minggu Pintu Elok Kupang liturgi model 1, liturgi model 2, liturgi model 3. Begitu. Lalu yang berikut, gereja Kemah Injil Indonesia memiliki berapa pengakuan atau mengakui berapa pengakuan iman. Gereja Kemah Injil Indonesia punya pengakuan 3 pengakuan. Pengakuan yang pertama, pengakuan iman gereja Kemah Injil. Ada yang tahu berapa butir pengakuan iman gereja Kemah Injil? Ada 11 butir. Pengakuan iman gereja Kemah Injil. Yang kedua, pengakuan iman rasuli. Yang ketiga, pengakuan iman Nisea. 3 pengakuan ini yang diakui oleh gereja Kemah Injil. Jadi kalau kami menggunakan pengakuan iman 11 butir dari gereja Kemah Injil, itu kami pakai pada perjamuan kudus dan juga hari raya khusus ulang tahun gereja Kemah Injil. Itu kami gunakan.
Lalu minggu kedua ke minggu ketiga itu pengakuan iman rasuli, minggu keempat baru pengakuan iman Nisea. Ya saudara-saudara, ini hanya informasi saja supaya kita paham, oh ternyata kita ingin seperti ini, supaya jangan bangkalai hanya gara-gara di Turki agak beda sedikit. Baik saudara-saudara, yang terakhir, bagaimana kita mengalami dan menikmati kehadiran Roh Kudus dalam hidup. Jemaat kekasih, peristiwa Pentakosta itu mempunyai hal yang sangat unik sepanjang sejarah. Peristiwa Pentakosta terjadi pertama kali di Yerusalem. Lalu apakah peristiwa Pentakosta hanya berhenti di situ saja? Tidak. Setelah peristiwa Pentakosta pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, maka datang lagi di Efesus Roh Kudus dicurahkan atas 10 murid. Datang lagi kepada Kornelius dan keluarga. Sementara Petrus berkhotbah, maka Roh Kudus tercurah atas Kornelius dan keluarga. Lalu Petrus berkata, apakah tidak boleh membaptis mereka? Karena saja mereka alami pencurahan Roh Kudus seperti yang kita alami di Yerusalem. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa peristiwa pencurahan Roh Kudus hanya terjadi satu kali saja di Yerusalem dan tidak terulang lagi, itu sepertinya salah. Tadi masih berulang beberapa kali. Apakah sampai zaman kita ini juga masih bisa terulang? Itu kan kehendak Dia, bukan kehendak kita. Kalau Dia berkenan mencurahkan Roh-Nya atas seluruh jemaat yang sadai, supaya kesaksian Kristen makin bersemangat, makin benar, makin maksimal berdasarkan ajaran kitab suci, maka Dia akan bekerja. Dia akan mencurahkan Roh-Nya atas kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Jemaat boleh baca Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat 39. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Silakan baca. Atau doa dibaca pakai mic supaya yang majelis duduk dia baca pakai mic supaya jelas. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Baca pakai mic supaya bisa jelas. Sudah Pak? Tiga puluh sampai 39. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara-saudara, terima kasih. Dalam pernyataan Tuhan Yesus ini secara sederhana, Dia menguraikan 3 langkah yang memimpin seseorang kepada kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, kehausan atau kerinduan yang dalam. Barang siapa haus, jadi barang siapa yang punya kerinduan yang dalam akan Roh Kudus, maka dia datang kepada Yesus. Maka Yesus akan mencurahkan Roh Kudus itu di dalam hati orang tersebut. Supaya apa?
supaya mengisi kekosongan jiwa. Seseorang walaupun hartanya banyak, walaupun jabatannya hebat, namanya termasyhur, tetapi kalau tidak ada damai sukacita di dalam dirinya, maka kekosongan jiwa itu akan membinasakan diri. Michael Jackson adalah seorang the king of pop. Dia raja pop. Dia punya nama terkenal. Dia punya harta banyak. Semua dia punya. Dia punya pulau tersendiri. Dia bisa beli pulau Sika karena saking kayanya dia. Tapi apakah dia bahagia? Tidak. Apakah dia sukacita? Tidak. Setelah dia meninggal, dikonfirmasi dia meninggal karena terlalu banyak minum obat penenang. Karena dia mengalami depresi, dia mengalami stres yang begitu kuat, padahal dia orang kaya. Marilyn Monroe, seorang penyanyi Eropa, penyanyi Asia yang begitu cantik dan luar biasa, suaranya luar biasa. Lalu Tuhan perintah Dr. Billy Graham kirimkan pesan melalui sepucuk surat kepada Marilyn Monroe yang saat itu sedang di atas panggung mengadakan konser. Lalu ketika panitia sorong kertas itu kepada Marilyn Monroe baca tulisan dari Billy Graham. Marilyn Monroe, bertobatlah, Tuhan Yesus mengasihi. Lalu dia ambil kertas, dia bilang sama panitia, ambil kertas dan ambil Tuhan Yesus, kasih kembali di Billy Graham. Dan setelah dia konser, orang cari Marilyn Monroe tidak ketemu. Ternyata dia mati bunuh diri di kamar mandi. Ada 4 anak remaja mau keluar jalan-jalan pasial. Mereka naik oto. Ibu mama bilang begini, Nona, berdoa baru jalan. Dia tanya, untuk apa berdoa? Supaya Tuhan Yesus menyertai kamu agar kamu tidak celaka. Apa jawaban Pak Nona ini? Oke, Tuhan Yesus boleh ikut, tapi duduk di bagasi belakang. Silakan Tuhan Yesus ikut kami, tapi dia duduk di bagasi belakang. Tidak boleh duduk di muka. Lalu saudara-saudara mereka pergi. Setengah jam kemudian informasi telah terjadi kecelakaan berat, tabrakan maut yang luar biasa. Setelah di cross check, ke-4 anak ini yang celaka di depan. Oto itu hancur berantakan. Ini anak-anak yang mati, tangan patah, kaki patah, kepala patah, bentuk mati. Tapi hal yang paling mengherankan, bagasi belakang tidak lecet sedikit. Baru orang percaya memang Tuhan Yesus ada duduk di bagasi belakang. Saudara, kita butuh Yesus dalam hidup ini. Jangan anggap remeh Yesus. Jadi kalau saudara mau Roh Kudus, rindu Roh Kudus, datang sama Tuhan Yesus, dia pasti kasih. Yang kedua, penyerahan total. Barang siapa harus, baiklah ia datang kepada. Saudara punya kerinduan yang mendalam untuk menerima Roh Kudus, saudara harus menyerahkan hidupmu total 100%. Tidak boleh ada satupun yang tersisa dari hidupmu. Semua diserahkan 100% untuk Tuhan Yesus. Lalu terima dengan iman dan minum. Jadi kita menyatakan kerinduan kita, lalu kita berserah penuh kepada Tuhan Yesus dan terima janjinya itu dengan iman. Ketika Roh Kudus dicurahkan, memang ada sebagian orang yang dia badan goncang-goncang, aduh, ada macam begitu. Tapi tidak semua orang harus tak goyang. Amin. Saya membayangkan kalau Bapak Saka tak goyang, Elisa tidak goyang. Tapi Tuhan tidak bikin begitu. Amin. Tuhan bilang Bapak Saka tidak goyang, Wasti yang goyang. Saya tanya Elisa Cornelia, itu dulu baju merah itu siapa? Itu Wasti kok tidak? Wasti yang Bapak Saka anak yang paling besar. Iya, adik. Dia masih kita sekolah tadi. Saya cuma pikir ini laki-laki bungsu itu yang memang sempat saya peluk cium sempat apa. Dia SMA dulu ya. Yuda dulu. Sedangkan Nona yang nomor 2, Wasti apa sama Cornelia itu. Gak bisa anak cuma 2, itu satu dengan laki-laki. Tidak, masih ada satu lagi. Luar biasa. Jadi tidak selamanya orang yang penuh Roh Kudus itu harus
tidak selamanya harus begitu. Tapi secara diam-diam dia menangis, air mata menetes. Dia merasa diri paling berdosa. Tuhan, saya orang berdosa. Dia sedang dipenuhi Roh. Amin. Tuhan bekerja. Tuhan bekerja. Saudara-saudara yang pernah di Ayalon pasti tahu saya, pasti kenal saya. Bagaimana Roh Kudus penuhi saya dan hidup saya luar biasa. Kami jalan ke Forley sana. Setelah acara syukuran di Mainan, kami jalan kaki ke Forley. Itu hujan, mendaki di sebelah jurang. Tiba-tiba saya kena cengkraman roh. Saya terguling dari atas sampai bawah, turun naik dekat jurang. Ada orang pegang saya, pendeta Antipas bilang, tidak saya pegang. Roh Kudus pimpin, dia tidak akan masuk jurang. Padahal ini jurang ini. Jadi semua orang pegang saya terguling sampai di mulut jurang, kembali lagi. Terguling sampai di jurang, orang ini, Yesus, tolong mau pegang. Jangan pegang, pastikan. Kalau dia tidak usah ada, dia masuk di jurang. Bagaimana ini? Tuhan proses. Kami sampai di Kewai, saya jatuh di lumpur, pokoknya satu suara paling besar. Lalu di atas panggung itu, Bapak Andi, panggung kan tinggi. Saya waktu itu masih terlalu muda air. Sekarang so hancur. Dulu muda air. Badan kecil. Tapi panggung yang begitu tinggi. Itu tanpa sadar entah siapa yang angkat saya tiba-tiba ada peluk kakinya pendeta Antipas Dadan di atas panggung. Saya peluk, beliau taruh tangan di kepala saya. Setelah kebaktian selesai, KKR selesai, beliau panggil saya, Markus, datang ke kamar. Saya masuk di kamar beliau, dia bilang lebih cari kayu ranting, bikin api di tempat ini. Saya ambil kayu ranting, bikin api dekat tempat ini. Terus tugas saya apa lagi Bapak? Ramas Bapak pun kaki. Saya ramas. Bapak Anti itu baru tutup mata langsung ngorok. Saya begitu ramas. Saya pikir tidur. Begitu saya pelan mau keluar dari pintu, Markus, ya Bapak saya ramas. Ramas kan. Saya bersyukur dikasih kesempatan. Lalu dia tanya, Markus, lu biasa makan orang makanan sisa? Biasa Bapak. Lu makan saat makan sisa? Saya pembayar hatang makan sisa suka makan. Berarti saya belum bisa makan? Bisa Bapak. Mari. Saya beliau antara di meja makan. Dia ambil nasi, dia sendok sendiri. Saya ingin taruh dekat meja. Dia sendok sendiri taruh. Lalu dia pun ikan kesukaan itu, ikan paperek. Ikan paperek kuah asam. Di sudah dia taruh, saya makan sisa. Dia tambah lagi, tambah kuah. Terus Bapak tidak makan, saya sudah janji makan. Terus dia kasih ingat sama saya, lu jangan kasih tahu orang kalau lu makan sisa. Jadi sampai waktu mati, baru hari bisa ngomong di jemaat yang saya dihadir. Ya saudara-saudara, maka sampai sekarang juga saya sangat suka dengan kuah asam. Mungkin karena Bapak suka makan kuah asam. Saya juga makan kuah asam. Saya kalau orang siapkan kuah asam, itu saya lebih milih kuah asam. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan beliau kasih satu pesan. Dan bagi saya itu pesan profetik, pesan nubuatan buat saya. Pendeta Antipas Dadan berkata, Markus, lu baik-baik ya, supaya suatu saat nanti lu ganti saya jadi pengkhotbah. Beberapa tahun kemudian, saya KKR di lapangan Gor Batu Nirwana. Pendeta Antipas dengar ruang suara saya. Saya khotbah selesai, besok pagi saya beri, Bapak, tadi malam saya KKR di Batu Nirwana. Pendeta Antipas anak Jawa. Saya dengar, waktu saya perlu khotbah, saya ambil kursi duduk di teras kedengar khotbah. Dan ternyata itu khotbah bagus juga Lu khotbah bagus juga ya karena Bapak pun doa. Lalu bilang, Markus, saya sudah tua. Jadi lu harus jadi pengkhotbah ganti saya.